Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, a'azani Allahu yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat kesehatan, serta nikmat bisa berkumpul di majelis ilmu. Semua ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Tidak boleh kita lalai dari bersyukur kepada Allah. Kemudian pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada hadis tentang ujian, tentang bala. Di buku antum terdapat di halaman 153. Jadi di buku antum ada pada halaman 153. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu falahu as-sakhat." Sungguhnya besarnya balasan itu ada bersama besarnya ujian. Dan sungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha menghadapi ujian dan takdir Allah, ia akan mendapatkan ridhonya. Dan barang siapa yang murka terhadap ujian dan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi membawakan hadis ini dalam kitab Az-Zuhud. Kemudian beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Hadis ini juga ditakhrij oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan sanad hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabi yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu Anas bin Malik. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Kalimat ini maksudnya adalah besarnya balasan berbanding dengan besarnya ujian. Hanya saja ana ingin menambahkan sedikit supaya kita tidak putus asa ketika diuji oleh Allah. Balasan yang ada di sisi Allah itu lebih besar sebanding dengan ujian yang kita dapatkan. Namun kasih sayang Allah ketika diberikan ujian itu setara dengan ketaatan kita di saat kita lapang. Faedahnya apa? Di saat kita lapang, kita memperbanyak ketaatan kepada Allah. Sebelum datangnya apa? Kesempitan, sebelum datangnya ujian. Kita banyak berzikir, banyak bersyukur, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelembutan Allah, kasih sayang Allah yang didapatkan di saat ujian, sekali lagi sebanding dengan ketaatan kita sebelum mendapatkan ujian itu. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, pahalanya sebanding dengan ujian itu. Jadi ujian tersebut banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita memandangnya dengan hati yang ridho, dengan pandangan keridhaan. Semakin berat ujian lalu dihadapi dengan sabar, maka semakin besar pula balasannya. Karena Allah itu Maha Adil. Dia tidak membalas orang yang berbuat baik dengan balasan yang kurang dari kebaikannya. Karena balasan kesabaran tertusuk duri tentu tidak sama dengan balasan kesabaran atas patah tulang. Ya. Ini menunjukkan betapa sempurna keadilan Allah. Dan dia tidaklah menzalimi seorang pun. Jadi semakin besar ujian, kalau dihadapi dengan sabar, tenang, ridho, maka semakin besar pahala. Perbandingannya, kita sakit ditusuk duri dengan sakit patah tulang, tentu sabar atas patah tulang lebih besar pahala. Tapi bukan berarti di sini minta kepada Allah patahkan semua tulangku gitu. Tidak boleh. Itu haram hukumnya. Kita tidak sanggup meminta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup. Sabda beliau, wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Yaitu Allah menguji mereka dengan takdir kauniyah. Yang dimaksud dengan takdir kauniyah, yaitu ketentuan Allah yang bersifat alami. Bersifat apa? Alami. Seperti sakit, kehilangan anak, atau dengan perintah-perintah syar'i yang dia bebankan kepada mereka. Jadi ujian dari Allah itu bisa bersifat ujian kauni, alami, ya sakit, lapar, haus, kemudian pedih, cemas. Cemas itu termasuk apa? Ujian bersifat alami. Sedih juga, itu ujian. Ada juga ujian yang bersifat syar'i, yaitu perintah dan melarang. Yang Allah bebankan kepada makhluknya.
Berat nggak menjalankan perintah Allah? Berat. Ya. Padahal agamanya mudah. Apa yang membuat berat? Karena pada diri kita ini ada nafsu. Yang mana nafsu itu selalu bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu selalu ingin berbuat dosa. Itu yang membuat kita berat menjalankan ujian secara syar'i ini. Belum lagi di sisi yang lain, itu kan baru internal tuh. Belum di sisi eksternal. Seperti diejek orang, dicaci maki orang gara-gara antum melakukan ketaatan. Itu termasuk ujian. Ya. Ujian syar'i. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Bersabarlah untuk melaksanakan syariat Allah. Allah menyebut nikmat untuk beliau dan Allah merintahkan beliau bersabar. Karena yang diturunkan kepada beliau adalah taklif. Apa taklif? Pembebanan syariat kepada beliau dan kepada umatnya. Maka orang kalau sudah berpegang kepada kebenaran, siap-siap untuk menghadapi ujian. Dan ujian itu hanya bisa dihadapi dengan kesabaran. Sebelumnya sudah kita sampaikan, sabar itu ada pada 3 perkara. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat atau larangan, sabar di dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Itulah sabar. Termasuk salah satu bentuk ujian adalah bersabar menjauhi keharaman Allah. Seperti disebutkan dalam hadis, wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Ini ujian kita di zaman ini. Terutama ujian bagi laki-laki. Ya, hari ini kita diuji dengan hal-hal seperti ini. Di mana Rasulullah SAW katakan tentang orang yang diajak berzina dan seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Udahlah dia punya kedudukan, cantik pula. Lalu laki-laki ini mengatakan, aku takut kepada Allah. Ya, ujian kita diuji dengan wanita. Makanya di luar sana yang paling berbahaya ya AWW. Makanya kita berharap istri kita di rumah selalu berdoa, ya Allah lindungilah suami kami dari wanita-wanita yang pura-pura riting kiring kemudian belok kanan. Supaya disenggol. Itu sebenarnya supaya disenggol sebenarnya. Itu bukan suatu kebetulan atau dia tidak sengaja. Kepengen disenggol. Karena sudah berkurang populasi laki-laki di zaman ini. Mereka berebutan. Bahkan ada sebagian daerah yang membuat kriminal itulah perempuan. Terlalu banyaknya apa? Perempuan. Tapi bukan di Indonesia ya. Apalagi di BIP. Kalau terjadi di BIP, istri kita lebih pendekar kan. Tapi kita lanjut sedikit.
balasan ini, balasan orang seperti ini adalah Allah memberinya naungan pada hari kiamat yang tiada naungan selain naungannya. Lihat, orang yang menjauhkan diri dari zina diberikan naungan di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian disebutkan antara Jannatul Firdaus dan Jannatul Naim disediakan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Namanya Hurun Ain. Hurun Ain itu bidadari tercantik di surga nanti. Yang disediakan bagi beberapa golongan kaum, di antaranya disediakan bagi laki-laki yang diajak berzina, tapi dia tolak karena takut kepada Allah. Dia tolak berzina karena takut kepada Allah, maka di saat nanti di yaumul qiyamah Allah menyuruh memilih salah satu dari hurun ain. Ya. Sebagai balasan atas perbuatan dia yang menghargai syariat Allah. Antum kira gampang meninggalkan wanita? Enggak gampang. Udahlah dijauhi orangnya, statusnya dicari. Ya kan? Kalau dari status Facebooknya dicari di Instagramnya. Sebagaimana terjadi saat ini beberapa akhwat, beberapa ummahat WA tentang suami mereka. Ketahuan suami saya lagi main komputer, lagi chattingan sama pacar lamanya. Dan seterusnya. Ini berbahaya karena tidak gampang meninggalkan itu. Tapi kalau kita berani berjibaku, tinggalkan semua itu untuk mendapatkan balasan di sisi Allah, maka Allah akan berikan balasan di mana? Di surga. Di antaranya diberikan hurun ain. Tuh bayangkan tuh. Hurun ain itu bidadari yang bermata jeli dan paling cantik. Paling cantik. Cuma tidak bisa dibayangkan cantiknya. Kalau dibayangkan terus gila gitu nanti. Enggak masuk bayangan. Sesuatu yang begitu indah itu tidak bisa dibayangkan. Kan gitu bahasa kita. Antum pergi suatu tempat nih. Begitu indahnya, ada burung-burung yang berkicau, ada hijau, ada sungai mengalir. Terus antum datang ke sini ceritakan ke kita. Oh, di sana itu ada sungai. Kita tidak bisa hayalkan walaupun antum sudah lihat. Apalagi yang belum dilihat oleh siapapun. Nah, itu yang kita inginkan. Dan itu balasan bagi para laki-laki yang menolak perzinahan tadi. Sabar dia, tidak mau berzina. Kemudian lanjutan hadis yang kita bacakan tadi. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Maka barang siapa yang ridha menghadapi ujian dan takdir Allah, ia mendapatkan ridha Allah. Dan siapa yang murka terhadap ujian dan takdir Allah, ia akan mendapatkan murkanya pula. Man di sini disebut dengan man syarat. Man syartiyah. Jawabannya adalah falahu ridha. Yaitu ia akan mendapatkan ridha Allah. Man artinya kata syarat yang memiliki sifat, yaitu radiyah. Ya. Syarat untuk mendapatkan ridha adalah seorang harus ridha. Ridha terhadap takdir Allah. Ketika Allah sudah ridha pada seorang, ia membuat seluruh manusia ridha kepadanya. Dan hadisnya sering saya sampaikan ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah padahal manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridhoi dia. Dan Allah akan membuat manusia juga meridhoi. Jadi yang dicari ridhonya siapa di sini? Allah. Tapi tidak enak Pak Ustaz. Nanti dicap Wahabi, dicap ini, dicap itu. Udah biarkan saja. Tidak usah diperdulikan gangguan orang. Cari dulu ridho Allah. Suatu hari Allah akan palingkan hati mereka untuk mencintai kita. Untuk suka kepada kita.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta. Rasulullah SAW juga tidak mungkin berdusta. Yang dimaksud ridho di sini adalah menerima takdir Allah dengan rela hati dari sisi takdir tersebut sebagai ketetapan Allah. Menerima takdir Allah dengan ridho wajib hukumnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sakhita." Ya. Barang siapa yang murka, maka dia dapat murka. Di sini Nabi SAW membandingkan ridho dengan murka. Murka adalah tidak sabar menghadapi musibah yang menimpa. Jadi murka itu tidak sabar menghadapi apa? Musibah yang menimpa. Maka kita mulai untuk apa? Untuk berlatih diri menghadapi ujian hidup ini. Dan perlu kita ingat ikhwan, yang diuji oleh Allah bukan hanya kita. Banyak orang yang diberi ujian oleh Allah. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita, jika kalian ditimpa musibah, ingatlah musibah tentang kematianku. Karena itu musibah yang paling besar di dunia ini. Para sahabat dulu, ya para istri sahabat dulu, kalau mendengar suaminya meninggal di medan jihad, mereka anteng-anteng aja. Senang mereka karena apa? Suaminya mati syahid. Kalau mereka mendengar Nabi terluka, bisa menangis seluruh Madinah. Ya. Saking mereka mencintai siapa? Rasulullah SAW. Bahkan kata Sa'ad bin Mu'adz ketika perang Badar, kata Sa'ad bin Mu'adz di antara kalimat beliau, "Wahai Rasulullah, di atas anak bukit itu aku buat tenda. Kau istirahat di situ. Kau bermunajat di situ. Di sisi tenda itu aku ikat seekor kuda. Dan di kuda itu aku gantung sebuah pedang. Jika engkau melihat kami di bawah sudah bergeletak mati karena berperang, maka pulanglah engkau ke keluarga kami. Sesungguhnya mereka lebih mencintai dan merindukan engkau daripada menunggu kami pulang." Lihat bagaimana kecintaan mereka kepada siapa? Rasulullah SAW. Pantas musibah meninggalnya Nabi SAW adalah musibah yang paling besar di dunia. Maka kalau kita kena musibah, ya, apalagi cuman kehilangan ayam kalkun gitu, ya tinggal ingat aja kehilangan kunci tetangga. Ya. Kalau musibahnya besar, ingat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah musibah terbesar di dunia ini. Kalau membandingkan musibah. Maka orang yang ridho, dia akan mendapatkan ridho. Orang yang murka, dia akan mendapatkan murka. Ini menunjukkan bahwa keridhaan terhadap takdir Allah adalah wajib. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan fa'alaihi sakhat. Meskipun rangkaian kalam mengharuskan demikian. Sebagian ulama mengatakan bahwa lam dalam kalam hadis ini bermakna ala. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ini pembahasan tentang penggunaan kata. Penggunaan kata di kalimat falahus sakhat. Seharusnya itu kan fa'alaihi. Seharusnya apa? Fa'alaihi. Ya. Karena kata lahu kalau diartikan secara tata bahasa bisa bermakna pilihan, bisa bermakna untuknya, ya, dan bisa bermakna atas dia. Nah, bermakna atasnya berarti kalimat yang tepat menggunakan kata ala. Menggunakan kata apa? Ala. Tapi di sini tidak digunakan kata ala. Tapi digunakan lahu. Lahu. Seharusnya alaihi.
Nah, penggunaan kata lahu ini sama dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. Ulaika lahum ulaika alaihim. Ulaika lahum yakni ulaika alaihimul la'nah. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Kalimat alai itu menunjukkan akan ditimpa musibah, akan ditimpa keburukan. Lihat halaman 156. Yang lain berpendapat bahwa lam dalam hadis ini sesuai fungsinya sebagai lam di sini bermakna istihqaq, keberhakan, kepemilikan atau kepantasan. Ya, artinya pantas dia mendapatkan murka. Dan ini yang lebih tepat. Sebenarnya maknanya tidak jauh-jauh, tapi hanya sekedar dibahas mengenai fungsi lam itu. Kenapa dipakai lam? Kenapa tidak dipakai ala? Karena ala itu lebih tepat menurut sebagian ulama. Jawabannya, ya, lam pun lebih tepat karena lam ini artinya keberhakan. Dia berhak mendapat apa? Laknat. Karena dia melakukan kekufuran. Dalam hadis ini dia berhak mendapatkan murka karena dia tidak ridho terhadap apa? Takdir Allah. Faedah yang bisa disimpulkan. Menetapkan cinta, murka, dan ridho untuk Allah. Ini semua termasuk sifat-sifat fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendak. Karena huruf idza dalam sabda Nabi idza ahabba qauman berlaku di masa depan. Sementara cinta bersifat baru. Dengan demikian cinta termasuk sifat-sifat fi'liyah. Cinta itu termasuk sifat perbuatan Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat perbuatan? Sifat perbuatan itu dikaitkan dengan kehendak. Allah mau mencintai siapa terserah dia. Ya. Bedanya dengan sifat zat itu tidak berkaitan dengan kehendak. Seperti ilmu. Ilmu sifat zat. Dan dia tidak ada kaitannya dengan kehendak. Karena kalau dikaitkan dengan kehendak sifat ilmu itu, maka Allah bisa saja terkadang dia mau tahu, terkadang tidak mau tahu. Kan begitu jadinya. Ya enggak? Maka itu tidak pantas. Sifat ilmu itu diletakkan pada sifat perbuatan. Sedangkan cinta, dia termasuk sifat perbuatan. Kalau ada yang dia cintai, dia akan cintai. Itu menunjukkan Allah itu memiliki sifat perbuatan yang bernama cinta. Sebenarnya banyak sifat perbuatan Allah. Seperti memberi, menahan, ya, kemudian mengadab, memasukkan ke surga. Itu termasuk sifat fi'liyah. Allah Ta'ala mencintai hamba manakala ada sebab cinta dan membenci hamba manakala ada sebab kebencian. Dengan demikian bisa jadi seorang dicintai oleh Allah pada suatu hari, lalu pada hari yang lainnya dia dibenci karena hukum berlaku berdasarkan alasannya. Ya. Terkait amal perbuatan, Allah senantiasa mencintai kebaikan, keadilan, kebajikan dan lainnya. Kalau dikaitkan dengan amal perbuatan, maka Allah itu selalu mencintai apa? Kebaikan, keadilan, dan yang lainnya.
dari perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Para ahli takwil mengingkari sifat-sifat ini. Yaitu ahli takwil di sini orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak terima Allah punya sifat cinta dan seterusnya. Mereka mentakwilkan cinta dan ridha sebagai balasan untuk kehendak untuk memberikan balasan. Atau sebagai balasan atau kehendak untuk memberikan apa? Balasan. Berarti Allah itu tidak punya cinta. Allah itu tidak punya ridho menurut mereka. Menurut orang-orang yang menyimpang ini, Allah itu tidak pantas mencintai dan tidak pantas membenci. Terus apa arti cinta? Arti cinta artinya membalas. Arti cinta artinya apa? Membalas. Menetapkan sifat-sifat ini menurut mereka mengharuskan kekurangan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun yang benar adalah menetapkan sifat-sifat ini untuk Allah dalam bentuk yang sesuai dengannya. Sesuai dengan keagungan Allah. Sama seperti sifat-sifat lainnya ditetapkan oleh para ahli takwil ini. Jadi orang-orang yang menyimpang ini ingin menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang ditetapkan. Alasannya kalau kita menetapkan sifat ini berarti Allah sama dengan kita. Allah punya sifat cemburu enggak? Dalilnya? Dalilnya innallaha yagharu. Sungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harrama Allah. Dan cemburunya Allah itu ketika seorang mukmin melakukan yang diharamkan. Sekarang pertanyaannya, orang yang dicemburui oleh Allah ini dibenci atau dicintai sebelumnya? Dicintai. Ya. Bagaimana supaya hamba ini berhenti dari sesuatu yang diharamkan Allah? Allah berikan ujian. Jadi ujian itu, bala itu sebenarnya sebagai akibat dari kecemburuan Allah terhadap perbuatan hamba. Hamba yang mukmin tadi. Hamba ini melakukan dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala cemburu dan berikan ujian supaya dia berhenti dari dosa itu. Maka oleh karena itu berkaitan dengan sifat Allah, kita tidak boleh mengingkarinya. Dia punya sifat tersebut, namun tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Kalau ibu-ibu lagi cemburu kepada suaminya, paling lempar piring, ya kan? Lempar gelas gitu, banting meja. Ya. Pokoknya saya tidak suka abang tuh dekat dengan tetangga. Tetangga yang mana? Blok C nomor 3 tuh. Itu kan nenek-nenek yang udah ompong gitu. Itu cemburu manusia, tapi cemburu Allah tidak seperti itu. Diberi ujian kepada hambanya, kemudian supaya hamba ini pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Seperti disebutkan dalam athar Anas bin Malik dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ditanya tentang gempa bumi, tentang huru-hara yang terjadi ini, Aisyah mengatakan idza istabahu zina wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif qara Allah azza wa jalla fis sama. Ketika mereka membiarkan zina, kemudian minum khamar, kemudian mereka bermain musik, Allah yang di langit cemburu. Gimana cara cemburunya? Allah suruh bumi tazalzali, bergoncanglah engkau wahai bumi. Maka bumi itu bergoncang. Itu cara Allah cemburu. Maka tidak sama cemburu Allah dengan manusia. Kalau cemburu manusia paling dia goyangkan meja makannya. Sedangkan Allah cemburu dia goyangkan bumi.
Subhanallah, luar biasa. Tapi tujuan Allah untuk apa? Untuk mengalihkan kita kepadanya. Kan nyata, walaupun sementara orang akan kembali kepada Allah. Orang yang di gereja waktu dia gempa sebutnya apa? Allahu Akbar. Seharusnya Tuhan Yesus seharusnya. Kenapa? Begitulah cara Allah membuat orang itu sadar. Kadang diberikan ujian. Itu di antara hikmah ujian itu. Ada dua kewajiban terkait sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Pertama, menetapkan secara hakiki dan sesuai dengan zahirnya. Kedua, menghindari tamtsil, menyerupakannya dengan makhluk. Atau menanyakan bagaimananya. Sebenarnya gampang menghadapi menetapkan sifat Allah itu. Pertama, udah biarkan aja seadanya nas itu. Dia katakan dia punya cinta, dia punya benci, dia punya tangan, dia punya pendengaran, penglihatan. Itu biarkan aja seperti itu adanya. Setelah kita biarkan seperti itu adanya, dalilnya. Yang kedua, jangan disamakan dengan makhluk. Karena sama nama tidak mengharuskan sama hakikatnya. Tidak mengharuskan sama hakikat. Kalau orang katakan, tidak boleh katakan Allah punya tangan. Kenapa? Berarti Allah sama dengan makhluk. Kita jawab, bukankah ular tidak punya tangan? Pernah lihat ular makan pakai tangan kanan enggak? Kobra gitu? Nggak ada. Berarti sama dong. Antum menyamakan Allah dengan apa? Ular kobra. Karena tidak punya tangan. Apa manusia saja yang punya tangan? Apa manusia saja yang bisa disamakan dengan Allah? Kan yang lain juga ada. Ya. Ada yang mengatakan Allah itu tidak punya zat. Karena kalau punya zat sama dengan makhluk. Pertanyaan, angin makhluk enggak? Makhluk angin itu. Ada zatnya yang terlihat? Enggak ada. Tiba-tiba datang angin puting beliung, gantengnya engkau puting beliung gitu. Enggak ada. Maka cara untuk selamat dari masalah ini, biarkan nas itu apa adanya, yakini seperti itu kondisinya. Yang kedua, jangan samakan dengan makhluk. Dan jangan tanyakan bagaimananya. Kecuali kita menceritakan apa yang Allah jelaskan. Dia berhenti menjelaskan, berhentilah kita untuk menjelaskan. Bisa dia katakan dia punya, seperti disebutkan dalam hadis, dia punya telapak kaki. Ya. Udah sampai situ aja. Jangan ditanyakan, jarinya berapa ya? Itu suatu kesalahan. Karena masalah akidah itu tauqifiyah. Berhenti di mana nas menjelaskan. Jangan lewati penjelasan itu. Kenapa? Karena tidak bisa dicapai oleh panca indera. Itu disebut oleh dengan iman itu. Iman itu adalah apa yang datang kepada kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita letakkan dalam hati sebagai bentuk keyakinan. Udah jalankan aja yang diperintahkan secara zahir. Selesai, itu iman. Ya. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Pertama, itu bab sabar ya. Bab sabar. Pertama, tafsir surat At-Taghabun. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Al-Qamah menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang sesuai dengan bab ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dia meyakini takdir itu datang dari Allah. Maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Kedua, sabar termasuk bagian dari iman kepada Allah. Maksudnya adalah sabar dalam menjalankan takdir-takdir Allah. Ketiga, permasalahan mencela nasab. Yaitu mencela atau tidak mengakui nasab. Perbuatan ini termasuk perbuatan kufur. Tapi tidak serta-merta mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya.
mencela nasab. Termasuk mencela nasab orang lain. Ya, dan ini juga tidak boleh. Atau mencela nasab sendiri. Tidak boleh. Ini termasuk perkara jahiliyah. Dan lebih tidak boleh lagi menisbatkan kepada nasab orang lain. Seperti Habib yang bukan Habib misalnya gitu. Itu dosa besar. Ya. Ada Habib yang tidak Habib? Ada. Sedikit apa banyak? Ya sedikit banyak lah. Ya. Karena pernah ada pengakuan salah seorang orang Arab di daerah saya itu bahwa di sini, tepatnya daerah Parung itu, ada orang yang mengaku Habib dan keluarganya ada di daerah saya di Bima. Orang Arab kampung Melayu di sana. Jadi dia bikin nasab, tembus dia jadi seorang Habib. Itu dia jual air botolnya itu. Itu kalau orang kaya beli paling murah 3 juta. Sebotol aqua tangguh. Kata itu teman itu bilang, sampai artis udah beli airnya 30 juta sebotol. Tapi kalau orang miskin gratis diinfakkan. Sebagai bentuk apa? Tolong menolong. Air keberkahan. Padahal dia sendiri mengaku kepada keluarganya, orang sini gampang ditipu. Tinggal punya modal mancung hidung sedikit, bikin nasab Habib bisa di sini. Dan orang yang udah mati, saya tidak ceritakan namanya ya. Orang yang udah mati. Orang udah mati. Anak bilang, enggak heran anak bilang gitu ke teman itu. Karena anak yang setengah mancung aja dianggap Habib di sini. Benar, anak pernah dianggap Habib. Karena anak pernah khutbah di Bintaro itu, khutbah Jumat di masjid. Tidak boleh khutbah Jumat kecuali orang yang punya titel di belakang. Ya SPDI lah minimal gitu kan. Sedangkan anak tidak punya titel, udah tanggung, udah hadir. Kan lagi diumumkan, Ustaz ini namanya ya. Ada LC-nya situ. Enggak, anak ada LC, enggak. Dia lulus enggak. Tapi ya enggak juga. Terus gimana nih, titel apa yang saya kasih? Enggak usah dikasih, ngapain dikasih titel? Ya udahlah Ustaz, nanti saya umumkan di depan. Diumumkan sebentar lagi khutbah nih. Nanti yang jadi imam dan khatib Maulana Al-Habib Ustaz Maskur. Jadi Habib itu lebih tinggi daripada LC. Dia udah gak bisa memberi titel apa-apa, tinggal dikasih Habib udah cukup. Dan orang percaya aja kalau anak tuh Habib gitu. Anak bilang kepada dia, lain kali gak usah undang anak lagi. Kalau harus berbohong. Iya, itu menunjukkan bahwa apa? Orang gampang membuat sebuah kerancuan nasab itu. Dan ini termasuk. Ya, dan tidak boleh menisbatkan pada nasab orang lain. Keempat, beratnya ancaman bagi orang yang menampari pipi, merobek kerah baju, dan menyerukan seruan jahiliyah. Karena Nabi SAW berlepas diri darinya. Itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ya, dosa besar. Karena termasuk dalam urusan niyaha. Apa niyaha? Meratap. Orang yang meratap dia tidak akan mencium bau surga. Sedangkan surga itu dicium dari 40 tahun perjalanan. Jalan dari mana ke mana 40 tahun? Dari sini ke Bima 2 pekan dapat kok. Ya, karena ada salah seorang mahasiswa jalan kaki dari sini ke sana 2 pekan, 2 minggu. Berarti masih jauh lagi dong. 40 tahun perjalanan. Nah bagi yang meratap tidak mencium bau surga. Sejauh itu dia tidak mencium. Padahal bau surga itu dirasakan dari 40 tahun perjalanan. Kelima,
tanda Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, yaitu Allah menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Hanya saja tidak boleh diminta. Tidak boleh diminta. Jangan meminta ujian, tidak boleh. Jalani ujian yang sudah ada. Dengan sabar, dengan ridho, dengan penuh ketenangan jiwa. Dan nikmati saja. Apalagi ujian itu datang dari keluarga, dari rumah tangga, anak-anak, istri, atau suami. Selama tidak melanggar secara manhaj, secara akidah, tidak meninggalkan sholat. Kalau cuma ujian cerewet saja udah jalani aja, anggap ceramah. Ya. Kalau istri kita ngomel terus udah anggap aja ceramah, lagi ceramah dia. Cuma tidak punya dalil. Kemudian yang keenam, tanda Allah menghendaki keburukan pada hambanya, yaitu Allah menunda hukuman untuknya di akhirat. Dan ini yang berbahaya. Kita dikasih kesenangan, ternyata semua itu ditunda di akhirat. Tahu nggak Firaun? Dia tidak pernah sakit. Pusing pun tak pernah Firaun. Tidak pernah apa? Sakit. Maka kenapa dia begitu sombongnya? Dia itu fisiknya memang kuat. Fisiknya Firaun itu kuat. Kemudian dia tidak pernah sakit. Ternyata diuji di mana dihukumnya? Di akhirat. Dihukum di akhirat. Maka orang mukmin, tanda seorang itu mukmin setelah dia beriman dan dia sabar. Dia sabar dengan sakit kepala. Setiap mukmin pasti sakit kepala. Ya, belum lagi sakit kepala karena tidak ada uang belanja. Luar biasa tuh. Dan kata para ulama, tahu nggak obat sakit kepala karena tidak ada uang belanja? Dikasih uang sembuh. Saya lupa perkataan imam siapa itu. Bahwa uang itu termasuk obat sakit kepala. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita diuji dengan ujian yang luar biasa. Tapi Firaun begitu dia sehat, dia kuat, dia punya bala tentara, dia ujub dengan itu. Dikira dirinya akan selamat dari azab. Allah tunda sampai kapan? Hari kiamat. Ketujuh, tanda cinta Allah pada hambanya, yaitu ujian yang diberikan kepada hamba tersebut. Dan dia ridho, itu tanda Allah cinta. Hamba tersebut apa? Ridho dengan pemberian Allah. Karena pilihan Allah itu pasti dia yang terbaik. Itu yang terbaik. Terkadang kita ini menyesali suatu urusan yang sudah Allah takdirkan dan sudah kita alami. Kalau belum terjadi, maka kita tidak boleh menerawang. Kayaknya anak akan begini deh di masa yang akan datang. Kecuali ada qarinah. Ada apa? Qarinah itu ada tanda. Oh, saya kalau lakukan ini, anak akan begini. Ya, walaupun terkadang tidak tepat kejadiannya. Tapi setelah kita dapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, ridhoi. Artinya terima apa yang Allah ujikan kepada kita. Yang akan datang, udah itu urusan Allah. Kan belum punya kita kalau belum terjadi. Masih dalam ketentuan Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan. Kadang kita terlalu panjang memikirkan ke depan, kemudian lupa yang sekarang. Maka kata para ulama kita, banyaklah mengingat nikmat ini, jangan terlalu banyak mengingat kesengsaraan. Supaya kita bersyukur. Nikmatnya tikar di rumah kita, itu jauh lebih nikmat daripada empuknya tempat tidur di rumah sakit. Sempitnya rezeki masih jauh lebih baik daripada sempitnya mereka yang bernapas dengan oksigen buatan di rumah sakit. Itu harus kita ingat. Bahwa yang diuji oleh Allah itu bukan kita. Nikmat itu banyak. Oleh karena itu, seorang hamba kalau mau dicintai Allah,
maka jalani apa yang disebutkan Nabi tadi dengan ridha. Yang kedelapan, larangan murka. Tidak boleh kita murka terhadap apa? Ketentuan Allah. Man sakhita falahu sukh atau falahu sakhat. Dan siapa yang murka terhadap ujian dan takdir Allah, ia akan mendapatkan murka Allah. Kemudian kesembilan, pahala menerima ujian dengan rela hati, yaitu mendapatkan apa? Ridha. Antum tahu enggak? Ridha Allah itu adalah salah satu nikmat yang melebihi nikmat surga nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau ada orang mengatakan menikah di surga, makan di surga, minum di surga, ya kemudian bermain di surga itu nikmat paling besar, itu pemahaman yang keliru. Di atas itu ada nikmat yang lebih besar lagi, yaitu mendapat ridha Allah. Apa yang membuat Nabi Adam tenang di dunia setelah diusir dari surga? Karena dia diridhoi oleh Allah atas perbuatannya. Sekarang antum diusir dari satu perusahaan. Atau seperti apa ya? Diusir dari sekolah gitu. Satu perusahaan lah. Diusir. Kemudian antum dikasih oleh orang tua antum, udahlah tenang, ada yang lebih baik daripada perusahaan itu. Saya belikan antum rumah yang harga 1 miliar. Apa dikata? Tak apa-apalah, tidak kerja di situ sudah ada rumah berapa? 1 miliar. Karena ada pengganti yang lebih baik. Nah, Nabi Adam sekarang diusir dari surga. Tidak ada lagi orang berselisih tentang nikmat surga. Nah, apa di dunia ini yang bisa dia dapatkan? Untuk mendapatkan nikmat seperti yang dia dapatkan di surga. Di antara ridho Allah. Dan dia mencari ridho itu di dunia. Sehingga ketika masuk surga yang dia dapatkan juga apa? Ridho itu yang tertinggi di surga. Jadi ridho Allah ini termasuk nikmat terbesar nanti di yaumil qiyamah. Maka disebutkan dalam hadis ketika diskusi Allah dengan penduduk surga, hal u'titum afdhala min hadza, mau enggak aku berikan lebih baik dari surga? Kata penduduk surga, ayyu syai'in afdhalu min hadza? Ada lagi yang lebih baik daripada surga? Kata penduduk surga. Kata Allah, iya. Uhillu lakum ridwani wa la askhatu alaikum abada. Yang lebih baik dari surga adalah aku halalkan semua ridhoku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Terus untuk mencari ridho Allah itu di dunia, gimana caranya? Yaitu ridho dengan takdir. Ya, itu pahalanya luar biasa. Tapi saya kira cukup. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutan dari kitab ini pada pertemuan akan datang. Ada pertanyaan silakan. Kita isi dengan pertanyaan. Tonton. Di dunia, apakah azab dengan ujian sama? Tergantung siapa yang menerima ujian itu. Kalau dia mukmin yang baik menerimanya, maka dia adalah rahmat. Kalau dia seorang kafir atau orang fasik yang tidak menerima takdir Allah, maka itu jadi azab baginya. Sebagaimana perkataan Aisyah kepada Anas. Anas bertanya, ya Aisyah, apakah semua itu ujian atau azab? Kata Aisyah, rahmatan lil mu'minin wa adzaban lil kafirin. Dia sebagai rahmat bagi orang beriman dan sebagai azab bagi orang kafir. Itu pembedanya. Jadi yang membedakan adalah penerima ujian. Baru diketahui ini azab atau rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya teman-teman inner cirde. Apa itu yang first? Inner itu apa? Hah? Kekanak-kanakan. Iya. Yang sudah lama tak bertemu. Oh, teman lama ini maksudnya. Suatu hari kita duduk makan bersama dan obrolannya menjurus kalau teman-teman saya ini liberal. Kadang saya berpendapat sesuai sunnah dan ilmu agama, mereka malah mendebat malah mereka mendebat saya begitu. Apa seharusnya sikap saya yang perlu saya lakukan? Keluar dari pertemanan tersebut,
seperlunya saja. Jazakallah khairan. Keluar. Ya, hijrah itu ada 3. Ada hijratu al-makan, ada hijratu al-amal, ada hijratu al-amil. Hijrah makan arti hijrah tempat. Dari tempat yang kufur kepada negeri Islam. Ada yang kedua hijrah amal, yaitu meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Ketiga hijrah amil, yaitu meninggalkan komunitas-komunitas yang buruk, teman-teman yang buruk kepada teman-teman yang baik. Maka tinggalkan kalau memang tidak bisa untuk diajak. Tapi kalau Anda punya ilmu, sekebutuhan saja untuk membantah. Namun saya anjurkan sebelum membantah orang, belajar dulu tentang ilmu fikih membantah. Kalau tidak sanggup, maka ikuti firman Allah, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan ini yang terbaik. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kesaksian dusta, termasuk tidak bersama dengan orang-orang yang berbicara dusta. Dan apabila mereka melewati hal-hal yang melalaikan, mereka lewati dengan cara bijaksana, cara yang mulia. Maka itu sikap. Ya, orang-orang liberal ini tidak pantas untuk kita bermajlis dengan mereka. Karena banyak syubhat yang akan dilontarkannya. Dan otak kita tidak sanggup membantah. Asyubhatu khattafa wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar sedangkan hati lemah. Itu bahaya daripada duduk bersama mereka. Dan hati-hati sering mendengarkan perkataan batil akan buat kita terpengaruh. Dan kita khawatir masuk dalam firman Allah dalam suratul Muddatsir. Penduduk surga mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Penduduk neraka menjawab, qalu lam nakum minan musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata penduduk neraka, dulu kami tidak terbiasa sholat. Kami bakhil, tidak memberi makan orang miskin. Dan kami terbiasa duduk bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Ini baru sebab nih. Semua sebab ini akan mengantarkan pada poin keempat dari firman Allah dalam surat Muddatsir itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dulu di dunia kami mendustakan hari kiamat. Orang kalau meninggalkan sholat ancamannya murtad. Ya enggak? Al-ahadu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara kami dengan mereka ada sholat. Jika siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Demikian juga orang yang bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena dia tidak ingat dirinya akan dihisab. Bisa kufur. Demikian juga biasa duduk dengan orang yang berbicara kebatilan, liberal dan seterusnya. Itu bisa membuat orang mengingkari hari kiamat. Makanya kata para ulama, kenapa orang-orang yang masuk neraka Saqar? Karena mereka sudah melakukan yang keempat. Disebabkan 3 ini. Terbiasa meninggalkan sholat, beri makan orang miskin, duduk dengan orang yang berbicara kedustaan. Kalau mereka belum sampai kafir, mereka tidak kekal di Saqar itu. Tapi masalahnya ketiganya ini bisa mengantarkan kepada yang terakhir. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu endingnya itu. Hati-hati duduk bersama orang-orang yang seperti itu. Kita bisa mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran. Maka ceramah-ceramah yang berkaitan yang disampaikan oleh orang-orang yang berpenyakit hati liberal dan seterusnya, tidak usah diceramah, tidak usah didengar. Itu seperti antum makan makanan enak tapi mengandung racun. Apa makanan enak mengandung racun? Ada yang tahu untuk ahli makanan? Kalau kopi ini tidak enak tapi mengandung nikmat. Oleh karena itu tidak boleh kita duduk bersama mereka. Sikap yang terbaik, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu terdapat dalam surat Al-Furqan mengenai sifat-sifat wali Allah.
Nama ada lagi? Ikhwan yang mau bertanya? Ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah ada yang bertanya. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, saya kurang mendengar. Ulang Bu. Terus? Taib, barakallahu fikum. Iya. Terus? Oke, barakallahu fikum. Ada ungkapan para ulama mengenai, saya mulai dari janda ya. Mulai dari janda. Kalau ada seorang wanita menjanda meminta cerai dari suaminya karena kefasikan suaminya, tidak mau sholat dan seterusnya, maka ini wanita yang disebut oleh Nabi SAW, fakhtar bidzatid din. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Tapi kalau dia meminta cerai tidak berdasarkan alasan syar'i, maka berarti dia orang yang lemah keagamaannya. Dan ini kalau dia minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan syar'i, dia tidak akan mencium bau surga. Sama seperti orang yang meratap. Apalagi meminta cerai itu karena suaminya melakukan suatu hal yang tidak dia sukai dari sisi tabiat. Jadi wanita itu kenapa dia tidak dikafirkan karena tidak suka dengan suaminya poligami? Karena itu ketidaksukaan bawaan tabiat. Ya, bawaan apa? Tabiat. Memang ujian buat mereka, buat wanita. Maka disebutkan dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam, di antara salah satu pembatal Islam adalah membenci salah satu syariat Allah. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang tidak suka dengan poligami? Kalau dia tidak suka dengan zat poligami itu, maka kufurlah dia. Tapi kebanyakan wanita, dia bukan tidak suka kepada zat poligami. Dia tidak suka kalau suaminya yang poligami. Itu masalahnya. Jadi di sini sisi masalah. Ketika dia tidak suka suaminya tidak poligami, bedakan dengan orang yang tidak suka dengan poligami. Yahudi, ateis, liberal, mereka tidak suka dengan poligami. Maka mereka melakukan LGBT. Ya kan? Nikah sama laki-laki boleh, nikah dengan yang halal tidak boleh. Tapi kembali pada wanita tadi. Wanita itu ditabiatkan dia tidak suka kalau Arjunanya diambil orang. Laki-lakinya diambil orang. Padahal bukan diambil orang. Memiliki bersama. Itu artinya. Siapa? Tidak ada laki-laki yang kemudian nikah mencarikan istrinya. Kenapa laki-laki itu berbohong kepada istri pertama setelah dia nikah? Karena dia masih ingin bertahan dengan istri pertamanya. Kalau dia bersikap jelek, zalim, dan bersikap buruk kepada istrinya, dia tinggal katakan, nih aku dapat yang cantik, kamu pergi ya. Ada nggak kayak gitu? Nah itu laki-laki durjana namanya. Yang tidak dipikirkan oleh wanita, kenapa suaminya ini bisa berbuat seperti itu? Terkadang ada yang nikah siri kan. Kenapa harus nikah siri? Karena khawatir istri yang dia cintai yang pertama ini hilang dari kehidupannya. Karena seorang penyair mengatakan, nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal habibu illa lil habibil awwali. Wa kam min manzilin ya'lafuhu al-fata. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Wahai para laki-laki, silakan kau pindahkan hatimu kemana kamu pindahkan. Tapi cintamu tetap kembali kepada yang pertama. Betapa banyak rumah-rumah dicari oleh seorang laki-laki untuk memindahkan cintanya. Rindu tetap rindu pada rumah yang pertama.
Itu kabar gembira buat ibu-ibu. Ini laki-laki ini gagah-gagah begini DKI juga. Di bawah kendali istri. Dan itu perlu dipahami. Mungkin dia banyak berbohong dengan tauriah mungkin. Kalau itu bukan alasan untuk minta cerai. Tapi kalau banyak berbohongnya sampai melakukan dosa besar, maka di situ dipertimbangkan kembali. Mungkin suami saya ini banyak berbohong karena saya yang egois. Berarti saya harus perbaiki ini. Perbaiki harus menerima hak dia sebagai seorang laki-laki yang berhak menikah 2, 3 atau 4. Kan dia tidak nikah 5 kan, cuma 2. Dan ada orang seperti itu. Ya, kadang dia tidak terima awalnya, tapi setelah dia pikir-pikir, iya ya, saya punya bibi sekarang udah tua, bibi anak udah tua, kakaknya orang tua, bapak anak. Waktu itu saya duduk sama bibi anak dan suaminya punya istri yang masih muda, istri keduanya masih muda. Apa dia katakan? Ini anak serius ngomong ya, bukan dikarang-karang. Mana bapak anak ngomong begitu kepada bibi anak? Ada di rumah sebelah. Nah, rumah siapa itu? Rumah istrinya yang baru yang saya bangun juga, kata. Dia dibuatkan rumah kayu. Karena istri pertamanya banyak sawahnya. Kenapa dia di sebelah? Ada istrinya di situ. Apa kata dia? Syukur ada dia. Nah, kalau tidak ada dia, tidak ada yang ngurus suami saya. Dengan saya sakit-sakit begini, tidak ada yang ngurus. Ya. Dan itu nikmat buat saya, kata dia begitu. Tapi cemburu, iya cemburu. Walaupun udah tua-tua tetap cemburu juga. Tapi di sisi yang lain ada yang ngurus suami saya, kata dia begitu. Ya, ada yang mengurusnya. Karena anak-anaknya jauh-jauh kan. Sedangkan ibu ini udah tua. Dan mereka tidak pernah jauh. Itu di masa di mana mereka sudah merasakan nikmatnya. Ya saat sekarang mungkin masih berapi-api. Karena terlalu nonton drama Korea sebenarnya. Iya, terlalu banyak nonton drama Korea itu berpengaruh. Karena itu gaya cinta orang kafir. Gaya cinta siapa? Orang kafir. Nah, kalau banyak bohongnya gara-gara sisi dia takut kehilangan ibu, maka dipertahankan. Tapi kalau dia banyak berbohong untuk tidak memberi nafkah, tidak memberi hak, nah itu dipertimbangkan. Diadakan pertemuan. Jangan ujuk-ujuk cerai. Emang gampang cerai itu? Tidak gampang. Cerai itu tidak gampang. Bahkan saya pernah bertanya tentang seorang yang pernah kita ketemu di sini. Anak bertemu dengan istri dan dia juga. Istrinya dengan dia. Orang pelaku. Pada saat itu ditanya. Dan suami mengaku dia berzina. Udah berkali-kali. Berzina berkali-kali suami. Saya tanyakan ke Ustadz yang lebih senior. Ustadz, kasus begini-begini. Apa perlu diceraikan mereka? Jangan. Ya, suruh suaminya bertobat. Karena gampang. Di bawah mereka itu ada anak-anak yang akan tertekan perasaannya. Yang direbut kebahagiaannya. Dan bisa berbuat zalim semuanya. Tapi ini udah tidak bisa dipertahankan Ustaz. Si suami tidak mau bertobat-tobat ini. Kalau bertobat kembali lagi. Ya udah terserah kepada yang wanita itu. Akhirnya diserahkan kepada dia yang tahu maslahat mudarat. Itu berzina loh, bukan menikah. Berzina. Maka kalau seperti itu kondisinya, ya urusan dia untuk menimbang masalah mudarat. Tapi ini menikah. Yang berbohongnya mungkin berbohong ringan. Mau kemana? Mau keluar kota. Iya kan? Padahal dia mau bergilir tuh. Kota mana? Kota Depok. Yang satu di sini, satu di Sawangan. Kan keluar kota juga. Itu namanya tauriah namanya. Ya, tauriah. Tapi kalau bohongnya terlalu banyak sampai menzalimi istri pertama, tidak beri nafkah, tidak memberikan haknya, itu hak ibu untuk memberi membuat keputusan entah khulu atau tidak, karena itu sudah masuk ranah syar'i. Dan syar'i. Bagaimana kalau sudah tidak cinta lagi Ustaz gara-gara dia nikah? Bohong. Iya. Kemana anak 7 yang dilahirkan tuh? Lahir dari cinta. Cinta itu tidak gampang hilang seperti hilangnya
uang di dalam kantong kita, enggak. Cinta itu kalau sudah tertanam dia jadi karakter. Kalau sudah karakter, masa kita mau pisahkan diri kita dengan sifat kita? Bisa. Jadi tidak bisa dikatakan saya tidak cinta lagi. Saya punya cerita yang motivasi mengenai cinta dalam rumah tangga ini. Ya, ini untuk membongkar kebohongan orang-orang yang sudah tidak cinta lagi kepada pasangannya. Ada seorang suami, istri bertengkar. Kata istri, saya minta khulu karena Anda tidak memberikan saya nafkah. Suami tidak mengaku. Saya tidak akan menceraikan kamu, kata suami. Begitu suaminya, istrinya datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan itu suami istrinya. Saya mau khulu, kata istrinya. Dan suami datangkan, benar Anda tidak beri nafkah kepada istri Anda. Dan istri pakai cadar. Istrinya cantik, pakai cadar. Kata suami, enggak, saya tetap kasih nafkah. Tidak, dia tidak beri saya nafkah, kata si wanita. Kalau begitu datangkan saksi Anda terhadap kezaliman suami Anda. Dia datangkanlah saksi laki-laki yang bukan mahram wanita ini, tetangga-tetangganya gitu. Terus syarat untuk menjadi saksi itu, si saksi harus melihat wajah wanita ini. Ya, tadinya wanita laki-laki dan perempuan ini suami istri mengatakan, saya tidak cinta kamu, kata si laki-laki. Saya juga tidak cinta kamu, tapi tidak mau diceraikan. Kata si hakim, diperlihatkan dulu wajah kepada saksi biar saksi lebih tenang siapa yang disaksikan ini. Begitu wanita itu ingin buka wajahnya, datanglah suaminya di situ. Jangan dibuka, kata suaminya. Saya mengaku semua kesalahan saya, asal jangan diceraikan. Pulang mereka, bikin anak lagi. Dari mana kata tidak cinta? Bohong itu. Udah 10 tahun, kecuali selama 10 tahun itu mereka main-main. Mana tanggung jawab laki-laki, mana ketaatan istri yang selama ini berputar balik di situ terus. Tidak bisa, tidak gampang hilang. Itu hanya egois saja. Nanti tersiksa orang seperti itu. Ya. Maka usahakan dipertahankan dulu. Dan banyak kasus orang itu mengatakan saya tidak cinta padahal dia masih cinta. Ada ibu-ibu lagi datang ke orang Makassar. Datang Makassar ke sini, ke Pamulang waktu anak isi kajian. Dia ini ketemu anak sambil bawa suaminya ke Jakarta. Dia tanya tentang suaminya. Saya tidak mau pisah dengan suami saya, Ustaz. Alhamdulillah Nabi bilang begitu. Tapi ada yang menyedihkan saya. Apa itu? Suami saya terkena penyakit AIDS. HIV. Kenapa penyakit AIDS kena? Karena dia selalu ke tempat prostitusi. Padahal setiap 5 waktu dia ke masjid. Jadi ke masjid 5 waktu. Tapi tetap kemana? Tempat prostitusi. Alasannya kenapa dia pergi ke sana? Sebenarnya kesalahan dari saya. Kata ibu ini sendiri cerita ke anak. Kesalahan dari saya. Dia pernah minta nikah lagi dengan janda yang ada di sekitar di kampung itu. Saya larang. Gara-gara saya larang itu mungkin dia stres. Akhirnya dia luapkan itu di tempat perzinahan. Kemudian dia terkena AIDS dan anak di perut saya sekarang ini hasil hubungan dia dengan saya setelah dia positif AIDS. Yang menyedihkan saya adalah dia, bayi saya dan diri saya saat ini. Maka saat itu dia tidak mau periksa dirinya, takut stres. Saya katakan, kalau ibu tidak bisa dengan dia, kan dia penyakitan. Tidak bisa Ustaz, saya terlalu cinta sama suami saya. Itu menunjukkan apa? Cinta. Cinta itu tidak harus engkau seperti rembulan dan bintang-bintang di langit. Enggak. Kan sudah saya kasih tahu. Cinta laki-laki apa buktinya? Tanggung jawab. Cinta perempuan? Ketaatan. Kalau suami mengatakan istriku aku mencintaimu. Mana uang belanja? Tanya begitu ibu-ibu. Atau si istri mengatakan suamiku sayang seperti pendekar 212. Aku mencintaimu. Mana kopi? Kalau dia tidak taat, bohong cintanya begitu. Tapi selama ini kan begitu yang berlaku. Bagaimana sikap terbaik kita menanggapi sindiran tetangga kita dicap sebagai kaum salafi dan wahabi?
Nikmati saja. Nikmati saja. Anda baru dicap seperti itu. Nabi kita sudah diusir. Nabi kita sudah diusir. Mereka sudah dihabisi. Dai-dai kita di zaman sekarang rumahnya ada yang dirobohkan. Bahkan di sebagian daerah dibakar. Bahkan dibakar dengan mobil-mobilnya. Ya, seperti kasus-kasus kemarin di Lombok. Maka semua itu meringankan kita. Meringankan apa? Ujian kita. Nikmati saja. Dan kalau bisa kirim makanan yang enak ke rumahnya, yang tidak pernah dia makan. Tidak pernah dia makan. Kalau dia biasa makan ikan di pasar yang sudah 7 kali mati, Anda pergi beli sendiri sana ke Jakarta atau kemana, ke Banten itu, bawakan ikan segar, saking segarnya tetap tersenyum tuh ikan. Supaya dia tahu siapa kita. Inilah orang yang kalian fitnah. Maka kata Ibnu Katsir di awal tafsir Ibnu Katsir di jilid pertama di pembahasan tentang ta'awudz ada dua sikap, ada dua sikap menghadapi musuh. Kalau musuhnya jin maka ucapannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau musuhnya manusia, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukannya dengan cara yang lebih baik. Karena kalau ada orang datang ke kita, tetangga kita marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semakin marah dia. Iya. Nanti coba antum merojaah kembali tafsir Ibnu Katsir jilid pertama. Di pembahasan ta'awudz. Itu dibahas oleh beliau. Cara menyikapi musuh dari kalangan manusia. Tahun ini tahun politik. Kita menolak bergabung seketika diajak. Bergabung ke salah satu parpol mereka. Lalu mereka mempromosikan dan bersatu memusuhi kita. Lalu mereka menggunakan dalil-dalil bahwa apa yang mereka perjuangkan demi meraih ridho Allah. Katanya. Iya katanya kan. Bagaimana sikap terbaik kita Ustaz? Jangan ikut. Orang Nasrani yang membuat kerohiban itu, apa tujuannya? Mencari ridho Allah. Kata Allah dalam suratul Hadid. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Orang-orang rahbaniyah, kerohiban itu, yaitu laki-laki tidak boleh menikah dari kalangan pendeta, ahli ibadah. Mereka tidak boleh nikah. Yang tidak pernah kami tentukan seperti itu. Tapi tujuan mereka adalah mencari ridho Allah. Apa mereka selamat? Enggak. Teroris memperjuangkan apa di Indonesia ini? Apa tujuan teroris di Indonesia ini? Memperjuangkan negara Islam supaya cari ridho Allah. Dan siapa yang paling ikhlas dari kalangan orang-orang sesat? Teroris. Kenapa teroris paling ikhlas? Ada di antara kita mau dapat surga dengan cara bunuh diri. Seperti teroris. Kalau dia mengatakan, tujuan mereka duniawi Pak Ustadz. Setelah mati apa yang bisa mereka makan? Dari dunia. Berarti tujuan mereka apa? Cari ridho Allah. Sekarang bom bunuh diri. Dengan mencari ridho Allah seperti itu. Benar enggak? Maka itulah seperti ini. Kalau mau mengatakan cari ridho Allah, tunjukkan kebenaran mazhab Anda. Dalil-dalilnya apa? Jangan tujuan aja. Kalau tujuan mah semua orang tujuannya mencari ridho Allah. Orang Nasrani kenapa semangat berdakwah? Mencari pengikut supaya banyak menempati surga bersama Bapak yang di surga. Kan begitu tujuan mereka. Orang-orang Hindu, kenapa mereka mempertahankan ajaran Hindu? Karena ada alam nirwana. Bertari mencari surga. Tapi pertanyaannya adalah, cara meraih ke sana, ridho Allah maupun cari surga itu sudah ditentukan oleh Allah secara apa? Syar'i. Itu yang dicari tahu. Bukan tujuan. Tujuan orang sama kok. Seperti perkataan mereka banyak jalan menuju Roma. Bang Roma lagi bikin bekam. Banyak jalan menuju Roma, iya benar. Tapi cara untuk mencapai kepada Allah tidak sama dengan sampai kepada Roma. Tidak bisa. Ini jangan ikut. Maka ikuti ayat tadi. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu ayat yang luar biasa untuk diikuti. Dan tenang kita mengikuti ayat itu. Ya. Saya dicerita oleh salah seorang ustaz.
itu datang ke rumahnya itu para pemilik partai politik. Karena dia ustadz yang banyak pengikutnya, followersnya juga banyak. Tahu datang ke rumah dia, dibawa koper. Uang sekoper itu. Ditaruh uang. Ustadz itu cara menolak dengan penuh hikmah, dia katakan, ente tidak takut kalau partai ente diikuti oleh kami yang Wahabi begini, yang lain tidak mau ikut loh. Jadi cara nolak begitu. Kan kami dicap Wahabi nih. Terus Anda menyuruh kami mengikut Anda, kalau kami sudah ikut, yang lain malah tidak mau ikut Anda nanti. Maka pulang mereka. Itu bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Ya, berkali-kali. Waktu saya di Bima itu salah satu partai yang berafiliasi ke Islam, datang ke rumah. Ustaz, jadi apa ya yang kampanye itu? Jurkam. Kira-kira gagah nggak anak? Saya katakan enggak. Saya enggak ikut-ikutan itu. Anda tolak. Tidak datang di rumah waktu di Bima itu. Ya. Maka oleh karena itu, tolak dengan cara yang hikmah, yang baik. Ya jangan ketika dia datang, kalau Allah, kalau Rasul. Ya perang antum. Ya, sekarang kita memang tidak kemana-mana, tidak ikut fulan. Maka kita sekarang dijepit. Dicaci maki, dibully karena kita tidak mendukung parpol ini dan parpol itu. Bukan karena kita golput, bukan. Golput pun masih dalam ranah politik. Demokrasi kan golput itu ketika satu komunitas tidak memiliki pilihan. Berarti kalau mereka punya pilihan, milih. Bedanya dengan kita tidak ikut pilih karena memang keyakinan kita tidak boleh. Kalaupun kita ikut milih karena ada pertimbangan maslahat mudarat, itu saja kita. Ya. Kalau ada mudarat yang lebih besar ketika kita tidak ikut, maka ikut memilih yang mudaratnya lebih kecil. Mau cari pemimpin yang seperti Umar, pret. Pemimpin seperti Umar, rakyatnya seperti ini, ada yang bencong, ada yang Abu Jahal. Gimana dapat pemimpin seperti Umar? Kalau mau dapat pemimpin seperti Umar, dapati dulu Utsman, dapati dulu Ali, dapati dulu Khalid bin Walid, dapati dulu Al-Bara bin Malik, Anas bin Malik. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Baru kita dapat Umar bin Khattab. Ya. Nanti bisa dapat Umar condet lagi nanti. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.